Kasus ke-6 menguji rotasi silinder di Mars. Tadi kita ketahui bahwa di Mars kalau pakai sayap UAV kurang menghasilkan lift. Jadi harus ada seperti baling-baling, seperti helikopter. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan helikopter? Ya, itu bisa kita simulasikan. Ya. Bagaimana efek kecepatan putaran pada silinder yang berputar mempengaruhi lift dan drag di Mars dibandingkan di bumi. Jadi kita lihat perbedaannya. Ya. Jika kita ganti menjadi silinder, ya, tidak ada lift kecil. Ini kalau terbang kita lihat dia terbang, oh, terbangnya kita rubah di bumi dulu ya. Kita lihat di bumi dengan kecepatan sekitar 250 km per jam, baling-balingnya tidak berputar, liftnya nol. Tapi kalau baling-balingnya berputar, liftnya akan tambah besar. Katakanlah berputar di 200 RPM. Jadi ada sekitar 2 ton lift. Kalau di bumi. Kalau kita pindahkan pesawat ini terbangnya di Mars, ya, liftnya sangat rendah, ya, 34. Tapi kalau dinaikkan perputarannya, ya naik juga liftnya, walaupun tidak begitu besar, ya. Jadi dari 0 kita bisa mendapatkan lift bisa sampai 5 kilogram, sampai 53 Newton. Ini untuk benda-benda ringan bisa terbang di Mars. Tapi kalau kita bandingkan di bumi dengan kecepatan sekian, ya, kita pindahkan ini ke bumi, kita bisa menghasilkan 4.000 ton, jauh lebih besar. Karena memang udaranya jauh lebih banyak. Kesimpulannya, meskipun rotasi silinder dapat memberikan lift di Mars, efeknya tidak se-efektif di bumi. Di bumi, Anda lihat ya, menghasilkan lift yang begitu besar kalau dia perputarannya tambah besar. Karena memang atmosfer di Mars begitu tipis. Kecepatan putaran yang jauh lebih tinggi dibutuhkan untuk mencapai lift yang memadai, tetapi juga menyebabkan drag yang juga cukup signifikan. Karena putaran tadi bukan hanya menghasilkan lift, tapi juga menghasilkan drag yang cukup signifikan. Ya. Jadi kesimpulan umumnya, tadi kita udah main-main simulator. Simulator bisa melakukan analisis mendalam terhadap efek bentuk sayap, ukuran sayap, kecepatan terbang sayap, dan lingkungan berbagai kondisi di atmosfer. Hasil simulasinya akan memberikan wawasan menarik buat Anda untuk bisa merasakan bagaimana pengaruh perubahan-perubahan kondisi tadi terhadap lift dan drag. Simulasi ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana berbagai bentuk aerofoil, ukuran sayap, dan parameter rotasi bekerja di kondisi atmosfer bumi ataupun di atmosfer planet lain, baik itu di Mars ataupun di eh, Venus atau di Saturnus. Atau kita bisa melihat performansi di dalam air di bumi. Simulator yang kedua adalah density effect, ya, pengaruh perubahan kerapatan udara terhadap drag dan lift. Jadi secara umum bisa kita simpulkan semakin tipis udara, semakin sedikit lift yang dihasilkan. Sehingga pada saat pesawat terbang makin tinggi, dia akan makin dapat lift yang lebih kecil dan drag yang lebih kecil. Jadi kita bayangkan sebuah pesawat terbang di laut dan terbang di gunung. Di gunung densitasnya lebih sedikit, sehingga liftnya akan lebih sedikit. Sehingga akan memerlukan landasan yang jauh lebih panjang untuk bisa terbang di gunung daripada landasan yang kita butuhkan kalau mau terbang di permukaan laut. Ya. Sama halnya juga dengan pada saat dia landing, ya, membutuhkan landasan di pegunungan yang lebih panjang. Mari kita lihat dengan simulator, ya, pengaruh density, pengaruh kerapatan udara.
Dengan simulator ini, Anda dapat menyelidiki ketergantungan gaya angkat pada densitas. Gaya aerodinamis secara langsung sebanding dengan densitas fluida yang mengalir sekitar aerofoil tersebut. Jadi kalau kita lihat, ada dua kasus yang perlu kita pelajari. Yang pertama, seorang pilot yang terbang di ketinggian 5.300 kaki, terus dia naik ketinggiannya menjadi 26.500 kaki. Udaranya makin ke atas makin tipis. Ya. Pilot tersebut ingin mengetahui bagaimana perubahan ketinggian akan menghasilkan gaya angkat dan gaya drag. Silakan disimulasikan dengan simulator tersebut. Jadi kalau kita lihat simulator yang kedua,